orang sufi bermadzhab Syafi'i. Maka kullu ahli bait madzhabuhum bil fiqh wa Syafi'i. Karena dia selalu bersama Sawadul A'zam. Nah, akidahnya ada akidah Asy'ariyah. Tapi akidah sufi bukan akidah Asy'ariyah. Akidah sufi adalah akidah Rasulullah SAW. Tapi secara ilmi dia menganut itu. Itu juga fikih. Adapun kenapa si Abdul Qadir Al-Jilani menganut mazhab Abu Hanifah, Imam Hambal? Ya, itu setelah bermimpi. Karena mazhab Hambali pada saat itu sedikit penganutnya. Maka Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu bermimpi jumpa kepada Rasulullah SAW dan disuruh menolong mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Maka dia mazhabnya Syafi'i, dia berpindah kepada mazhab Imam Ahmad bin Hanbal demi menolong mazhab ini yang sudah mulai sedikit penganut. Begitu juga Imam Ibn Arabi, dulunya Hanafi, kemudian pindah ke Zahiri, karena mazhab ini akan inqidhar, akan pindah. Karena mereka semua menghormati, sangat menghormati mazhab. Itu masalah syariah, masalah masalah dan lain sebagainya. Paham ya? Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua, 28. Seorang arif billah dia wajib merealisasikan akidah Ahlussunnah wal Jamaah secara perbuatan, zauq dan kasyaf. Ya, ilman, amalan, wa ilman, zauqan wa kasyaf. Jadi begini, seorang sufi tahu ilmu tauhid mengajarkan sifat dan asma Allah kan? Lihat, buka buku tauhid, apa buku tauhid? Mesti dia mengajarkan tentang sifat-sifat dan asma-asma Allah. Ya, selepas dia sebut sifat-sifat dan asma-asma Allah, kemudian dia cerita tentang sejarah ahli-ahli tauhid, mazhab-mazhabnya, mazhab Ahli, Mu'tazilah, mazhab Ahlussunnah, mazhab Jabariyah, Qadariyah, Murji'ah dan lain sebagainya. Sudah, apakah seorang yang membaca puluhan ratusan kitab tauhid ini dia bertauhid kepada Allah? Ya. Sudah dia bincang ratusan tauhid, ketika ada musibah dia marah pada Allah. Loh, katanya apa sih? Tauhid kan dari Allah semua. Dia berkadu, dia dengki, dia diri. Ketika dia baca tentang Allah Maha mendengar, ya, dia hebat kepada Allah. Cuma Allah mana katanya Maha mendengar? Ya, maka tasawuf mengajarkan secara tahakkuk, ya, merasa Allah mendengar, melihat sehingga dia tidak melakukan dosa. Karena dia selalu merasa Allah melihat dan mendengar. Ini namanya seorang syekh secara tauhid dia harus bukan sekedar ilmu dan amal, tapi juga kasyfan wa dzauqa. Nah, kemudian yang ketiga, yaitu adalah seorang wali atau khabir, wali yang khabir. Maka setiap syekh adalah wali, tapi setiap wali tidak syekh. Dan syarat untuk menjadi syekh adalah wali. Wali, ya bukan wali, tapi wali dari wazan fa'il. Maka wali wazan fa'il, fa'il boleh makna fa'il, boleh makna maf'ul. Ya, kalau makna fa'il artinya dia yang menangani sendiri, mampu mengendalikan, melawan bisikan nafsu dan syaitan dan kemalasan untuk taat. Dia punya kekuatan rohani dan batin sehingga mampu melawan kemalasannya, mampu melawan bisikan syaitan dan nafsu. Itu namanya wali dalam makna fa'il, dia pelakunya. Tapi wali makna fa'il, makna maf'ul, maknanya dia sudah ditangani oleh Allah, dia muradullah. Bahwa yatawalla shalihin, Allah lah yang menangani orang-orang saleh. Seorang wali adalah seorang yang fana
an ghairillah wal baqabillah. Macam antum berdua dengan kekasih duduk di hadikoh, bukan hadikoh hewan, di hadikoh bunga-bunga taman indah, duduk situ ramai pun orang dekat situ, tapi kita tak perasan ada orang lain. Jadi duduk ini namanya fana dari yang lain. Lalu dia ada di situ dengan siapa? Dia bangkok dengan kekasihnya. Bila esok ditanya, kau tengok di taman itu ada orang jatuh? Tak ada pun, tak ada, dia tak ada. Karena dia hanya bangkok dengan dia, fana dengan yang lain. Seorang wali adalah seorang yang fana dari makhluk, bahwa dia melihat makhluk kotak kosong yang diisi oleh kehendak Allah, maka dia tengok kehendak Allah di dalam itu. Jadi kalau dia menghina dia, Allah, ya, aku maafkan kau. Allah memujiku melalui engkau. Adapun engkau berbuat dosa sekarang, itu terserah engkau dengan Allahmu. Mungkin dengan sebab ini engkau bertobat dan akan lebih baik dariku. Kalau aku marah kepadamu, aku jadi syaitan, kau jadi soleh. Makanya dia tidak menghina orang. Nabi SAW tengok, letih orang kafir Quraisy itu menghina Nabi, letih. Sampai Nabi dihina senyum, sampai orang yang tengok Nabi senyum tuh makinnya dia benci. Dia tengok semua sahabat yang ikut kepada Nabi semakin dihina, semakin disiksa, tetap dia boleh senyum, hormati. Sampai orang yang tengok sampai apa begini. Makinnya, karena orang sudah benci, tengok kebaikannya makin benci. Dia kena benci. Dia soleh. Tapi orang suka berbuat buruk pula, tak apalah, mungkin dia lupa terus, mungkin cinta menutupi keburukan yang mencintai. Tapi benci membuka semua aibnya meskipun tak ada. Ada sampai semua orang masuk Islam ditanya Nabi, kenapa? Karena akhlak. Sampai ada sahabat mengatakan, ya Rasulullah, muka yang sangat aku benci adalah mukamu dahulu, tapi sekarang mukamu adalah muka yang sangat aku cinta. Kenapa? Karena cerminan akhlak itu. Nah inilah namanya fana bil anhum wal baqaw. Ini wali. Yang namanya al-wali huwal fani wal baqi. Wali itu adalah orang yang fana dan orang yang baqaw. Kalau kita sebaliknya, fana dari Allah dan baqaw dengan semua. Dipuji orang sombong, dicaci orang marah. Lah kan berarti dia baqaw dengan semua itu. Allah tak ada Allah itu. Nah, maka seorang syaikh bukan hanya wali, tapi dia juga alim dan arif. Kalau wali mungkin wali boleh. Orang punya sabar saja satu wali, punya satu sifat sabar ada wali. Tapi syaikh kamil mukamil, kumal bahkan. Semua sifat itu sudah lalu. Dan akhlak itu umpama mahatto. Dia mau pergi ke Iskandaria, maka dia lalui mahatto. Itulah makom akhlak. Dia sudah sampai pun Iskandaria, makanya makomat itu sudah dia lalui semua. Ya. Itu melalui tarbiyah. Karena syekh nanti akan mengujinya. Jadi orang tak sabar dengan syekh, tak ridho dengan syekh, tak suzon dengan syekh dan sebagainya, itu tarbiyah semua. Orang lupa, saya kenapa buat macam ini? Tuh, kamu katakan dia syekhmu, kamu katakan dia murabbimu, berarti dia pengujimu. Maka orang jika menghormati syekhnya, kemudian tidak menghormati orang lain, tidak ada yang salah. Lima syekhnya bukan syekh atau muridnya tidak komitmen terhadap manhaj tarbiyah.
Karena Syekh menyuruh murid yang menghormati dia adalah menghormati Allah, agar dia melihat Allah pada dia. Nanti ketika dia kembali kepada manusia, dia tengok Allah. Setiap saat dia tengok Allah. Kita ini hanya kotak saja, sunduk. Kemudian tajalli kullu asma wa sifat dalam diri kita. Kemudian zuhur muncul dalam amal kita. Dan kita tengok surah. Inna Allaha khalaqa Adama ala suratihi. Ala suratihi. Jadi ala surati asma'ihi wa sifatihi. Jadi man naza'a surah naza'a al-musawwir. Dan Allah huwa al-musawwir. Siapa yang pertikaikan surah-surah ini berarti itu pertikaikan Allah. Nah ini namanya baqa billah dan panah dari selain Allah. Karena la ilaha illallah, la ilaha mawjud illallah. Karena kalau kita menganggap ada, maka kita syirik. Nah inilah yang disebut panah dan baqa. Dan itulah wali namanya. Wali itu namanya. Ada pun khabir, dia telah ditarbiyah untuk menjadi wilayah, memperoleh wilayah itu ditarbiyah oleh gurunya. Gurunya ditarbiyah oleh gurunya. Gurunya ditarbiyah oleh gurunya. Dan Tuhan ini bersambung sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka jika tidak, akhirnya itu mengaku-ngaku sambungnya kepada 700 tahun yang lalu. Macam mana dia sambung kepada 700 tahun yang lalu? Kalau itulah. Jika orang sudah terbiasa dan bersambung secara terbiasa, maka mungkin dia mendapat kabar gembira, hadiah dari Allah melalui mimpi, melalui itu boleh. Itu namanya mengesahkan apa yang dia peroleh melalui terbiasa. Makanya mimpi. Adapun yang ketiga, yang keempat, seorang yang mendapat izin irsyad. Ya, izin itu pada hakikatnya dari Allah, bukan dari syariat. Maka Imam Ibnu Arabi pernah berkata, man udhina an yasma' udhina an yatakallam. Kau Imam Ibnu Arabi berkata, barang siapa yang diizin oleh Allah mendengar dari Allah, maka dia boleh berbicara tentang Allah. Nah, izin itu dari syariat. Maka ketika seorang murid dikasih izin oleh syekhnya, izin irsyad oleh khilafah, lalu muridnya tolak. Kata saya, lalu kan aku yang pilih, aku tak pilih pun. Karena mereka melakukan semua biiradah. Jika madrasah sejak bidayah nanti, coba lihat bidayah terbiah yang digambarkan dalam hikam Al-Imam Ibn Abbas berdasarkan dari apa hikam pertama ini? Hikam pertama berarti ini adalah permulaan terbiah. Apa hikam pertama? Min alamatil i'timadi 'ala al-a'mal. Apa itu? Min alamatil i'timadi 'ala al-a'mal nuqsanur raja' 'inda wujudi zalal. Tanda bahwa dia iktimad kepada amal, bukan kepada Allah. Dia akan putus asa, akan hilang harapan dia kepada Allah ketika terjadi kesalahan, kegagalan, dan dosa. Contohnya berniaga, dia iktimad sangat kepada amal. Begitu gagal, dan langsung putus asa. Kenapa? Karena iktimad kepada amal. Amalnya tidak menghasilkan apa-apa, tapi jika iktimad kepada Allah, Allah hayyul la yamut. Dia akan paham, oh Allah bagi ini supaya aku sabar nanti. Coba permulaan tarbiyah itu iktimad kepada Allah, bukan
bukan kepada selain Allah. Itu bidayah tarbiyah. Beriktimat kepada Allah. Nah itu sebabnya ketika di akhir nihayat tarbiyah, Syekh itu memberi izin kepada muridnya. Bidayahnya saja sudah iktimat kepada Allah, maka akhirnya pun maka bidayatuhu mukhriqah wa nihayatuhu musyriqah. Maka ketika izin diberikan oleh Syekhnya adalah izin min Allah fil haqiqah. Karena dia sejak awal lagi ya'tamid 'ala Allah, la ya'tamid 'ala Allah. Maka seorang syekh itu harus mendapat izin. Izin yang tasalsul. Min kibril mursyidin al-ma'thulin, min al-mursyidin al-ma'thulin, terus muttasil kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang yang tidak mau, kalau bagaimana kalau saya yang tarbiyah diri sendiri? Syaitan. Besok dia mengaku aku tarbiyah oleh Abdul Qadir Al-Jilani. Kemana awalnya dia kata tarbiyah diri sendiri, tapi akhirnya dia datang iblis, syaitan berupa Syekh Abdul Qadir, berupa Tuhan, berupa itu syarat. Lalu lihat halaman 30, pentingnya mursyid itu apa? Seorang saya yang pandangan hatinya, batinnya tajam akan dapat menyingkat jalan untukmu. Kita dengan tarbiyah ikhtisar thariq. Kita kalau pergi kota Kairo atau di mana-mana bandar, ya mau lalu jalan, mau hafal jalan semua, kita tak tahu jalan. Lalu. Maka tersesat. Ya memang tersesat itu menjadi ilmu juga. Kalau tak tersesat tak tahu. Tapi lama. Tapi bawa orang yang tahu. Kalau sini lalu mau pergi sana lalu sini. Kalau mau ambil jalan alternatif sini. Jadi ikhtisar thariq. Yang ditempuh di 10 tahun maka dengan saya 5 tahun. Ya, itu salah satu. Kedua, seorang syekh yang sempurna akan menjauhkan murid daripada salah pahaman. Ya. Jadi kita ada bab muzakara di sana kepada syekhnya. Apa-apa yang tak paham tanya. Yang ketiga, suhbah. Dengan saya akan dapat mengambil manfaat keadaan rohani, ciri adab ulama, cahaya ilmu dan pencerahan hati. Orang yang tidak punya guru tidak punya simat ulama. Karena simat ulama diambil dari ulama, simat, ciri. Maka orang yang baca ilmu dari buku tak ada ciri dalam dirinya, baik dalam perilaku, amal dan perbuatan yang menunjukkan bahwa dia ulama. Karena ulamanya adalah buku, kitab, dan lain sebagainya, baca sendiri. Dan murid-murid punya adab di situ juga dibaca, kecuali yang itu mau sampai pukul 3 baru saya baca semua. Lalu bayat ini halaman 36. Jika suatu tarekat itu terdiri daripada seorang syekh dan murid, maka yang menjadi pengikat antara keduanya adalah al-ahad, janji, dan bayat adalah pengikat yang paling kuat antara dua orang yang saling mencintai karena Allah dan saling berjanji untuk mentaati Allah. Itulah bayat yang bertujuan untuk Allah, di jalan Allah dan dengan. Jadi bayat itu adalah janji. Janji itu tidaklah orang berjanji melainkan bercinta. Kalau tidak bercinta maka tidak berjanji. Orang yang bercinta berjanji, sirik semati. Karena cinta. Maka bayat itu di atas mahabbah. Bukankah Rasulullah SAW bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Dan aku membaca semua buku-buku tentang ukhuwah dan mahabbah. Seorang yang pergi ke rumah, ke kampung jiran dia, lalu Allah menyuruh malaikat untuk mengikuti dia. Di jalan ditanya, mau mana? Mau pergi ke seseorang di jiran kampung sana. Mau hubungannya apa?
apakah ada kepentingan kemaslahatan bisnis kah atau apa? Tak. Kecuali ana uhibbu. Kecuali maka orang itu ternyata malaikat dan mengatakan, aku ini malaikat utusan Tuhan. Allah beri salam kepadamu. Apa dia bilang? Sesungguhnya Allah mencintaimu. Malaikat yang cakap lalu bagi tahu bahwa Allah mencintaimu. Ya Allah, ya Allah. Kita tengok siapa yang kita cintai dan siapa yang mencintai kita. Tak sesuai ini balasan ini. Kalau misalnya karena kamu mencintai dia, maka Allah bagi istri kepadamu. Ini katakan bolehlah setimpal lah balasannya, tapi tengok kita cinta kepada siapa, tapi siapa yang mencintai kita. Macam tak sesuai, tak seimbang balasannya itu terlalu besar. Allah mencintai kita, ya Allah. Apa sebabnya kita mencintai orang? Maka ikatan tasawuf adalah ikatan cinta. Karena dengan cinta akan terpindah akhlak itu. Umpamaan antum hanya paham dengan cinta laki dan perempuan, tak paham cinta laki dengan laki. Dikira gaya pula kalau dia ada. Karena saya punya pengalaman. Jadi ada seorang abang dia bagi adiknya ke saya untuk diri. Saya serahkan kepada antum adik saya laki-laki sudah besar atau sudah biasa 20 untuk bersama antum. Jadi tiap hari bersama saya. Satu hari dia bicara kepada saya pegang tangannya. Saya senyum, saya kata saya suka kepada kamu. Tangannya besar. Kita pilih. Karena bahasa ya, cinta ramai orang itu syahwani hayawani bahasa. Tak ada cinta billah. Mungkin jika lelaki sudah pegang ini dengan lelaki, sudah kaya. Bukan. Atau Rasulullah SAW seorang duduk di dekat Rasulullah sudah duduk sini. Lalu ada orang masuk di dalam masjid, masuk satu orang masjid. Maka itu adalah seorang laki-laki yang dicintai oleh dia. Maka dia memandang. Lalu dia kata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku mencintai dia. Sudah kau katakan? Belum. Katakan. Maka Rasulullah berkata, "Jika ahabba ahadukum akhahu, falyaqul ana uhibbu." Kata Rasulullah begitu. Jika orang mencintai saudaranya, katakan. Karena jika dikatakan, itu ada apa namanya, ada unsur psikologi. Ikatan yang kuat sekali psikologi tentang cinta. Tapi kalau sekarang hati-hati, ini hati-hati. Akhirnya hilang moral ini, akhlak ini hilang. Hanya ada dalam dunia sekarang itu, dalam tasawuf yang banyak dijauhkan oleh orang. Cinta itu kekal di situ. Saya merasa takjub melihat hubungan saya punya syaikh dengan syaikh, hubungan mahabbah. Sampai dibuat misalnya iri, ya Allah. Ada orang yang tidak. Apa masalah? Ikhwan sekalian, jika kalian mencintai seseorang dengan cinta ruhi, cinta kita dengan seseorang, dan dia juga mencintai kita lillahi billah, maka karakter dia, akhlak dia akan berpindah ke kita. Akan diwaris. Karena al-mahabbah, innal mahabbata aslul akhlaq wal maqamat wal ahwal. Mahabbah itu
sumber makomat dan akhlak. Karena cinta itu akan membakar yang bukan sifatnya. Karena logika cinta begini, jika saya mencintai dia, lalu dia terima cinta saya, terjadi tak percintaan? Kalau saya mencintai dia, dia tidak terima, terjadi tak percintaan? Tak terjadi. Kalau saya mencintai dia, dia terima cinta saya, maknanya coba tengok, dia menerima cinta saya, maka diambil cinta saya itu kan? Artinya dia menerima, dia memberikan cintanya kepada saya. Maka saya memiliki cinta siapa? Cinta dia. Dan dia baru memiliki cinta saya. Maka saya mencintai dia dengan cintanya yang ada pada saya. Dan dia mencintai saya dengan cinta saya yang sudah saya berikan. Maka dia akan memperlakukan saya seperti memperlakukan dirinya sendiri. Maka sebetulnya dua orang itu adalah satu. Ana anta wa anta an. Ini mahabbah. Dan begitu juga kepada Allah. Sekarang manusia dengan manusia adalah hakikatan. Adapun Allah, nah hakikat wahidah. Kita tidak ada yang ada hanya Allah. Maka ketika cinta itu, cinta dia ada pada saya, maka seluruh sifat dia ada pada saya. Cinta itu membuka semua telinga, mata, jiwa untuk menerima semua sifat yang ada pada dia. Ketahuilah bahwa seorang syaikh yang mencintai syekhnya, dan mencintai Rasulullah SAW, ini menjadi baik, menjadi kantor, jisab, ya, ruhani Muhammad, dan mahabbah Muhammad dia akan bertawaras. Itu sebetulnya kunci suhbah, itu adalah mahabbah. Maka jika tidak, maka tidak ada. Itu sebabnya bai'ah itu adalah janji. Berjanji kepada Allah dan Rasul, dan berjanji kepada semua aturan dan nizam serta nasihat dan taujihat yang diberikan oleh. Coba seorang dokter pun ketika dia datang sakit itu kepada seorang dokter, ada perjanjian kan? Kau pernah dengar? Kata-kata. Kemudian ada mutaba'ah. Kau pernah minum obat ini, nanti kau bagi tahu apa yang terjadi pada ini. Karena ada sebuah perjanjian. Relation apa namanya? Relation apa gitu? Apa gitu? Itu namanya bai'ah pada hakikatnya. Kalau orang sakit, nah diambil janjinya kalau tak. Macam mana dokter yang mau tahu tentang perkembangan sakitnya? Itu bai'ah. Jadi maka secara umum kita lihat tarikat itu betul ada syaikh, ada murid, ada bai'ah. Sekarang kita masuk ke bab ketiga. Ini sebetulnya bab ketiga ini adalah tak ada yang penting lagi. Yaitu ini di halaman 39 itu cara-cara masuk tarekat itu baca sendiri. Kemudian ciri-ciri tarekat tasawuf, ini ciri-ciri. Ini yang penting. Ciri-ciri tarekat tasawuf. Halaman 40. Arti khasa'is ini yang ada hanya pada tarekat. Khasa'is ini adalah sebuah khasa'is ada 4. Pertama, lubsul khilqah. Ya. Kita lihat. Lubsul khilqah, memakai khilqah. Kedua, halaman 43, zikir wal awrad wal ahzab. Kemudian ketiga, halaman 46, anasyid, simak, qasidah. Dan yang ke berapa tadi? 4, al-mawalid.
sudah tidak ada lagi. Ya, firqah, kemudian zikir, wirid dan